Dan mau juga dikasih kesehatan ya, Pak Poni dan Ibu Lena. Semua kita akan yang terdahsyat dari Tuhan ya malam hari ini. Amin. Amin. Pastor John mungkin lagi siap-siap ya. Ya. Sudah jam 7:02. Surabaya ya. Tapi kan sama ya. Shalom. Ani, Halo Bu Cinta. Halo, sebentar. Bu Sande, Bu Jadi, Bu Adete, Pak Jonathan, Ibu Jonathan. Selamat malam. Shalom Malam Bapak Ibu, semuanya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, saudara kita di Galaxy Tab A8. Nah, 8 nih mana nih wajahnya? Boleh buka kameranya biar kita bisa kenal satu dengan yang lain. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Ya, shalom Pak Darmawan, Pak Jonathan, Pak Lukas, Ibu Hana, Ibu Magdalena, Ibu Adece, Ibu Cajuk, Ibu Sinta. Ya, shalom Pak Lukas. Selamat malam Galaxy Tab A8. Wah, luar biasa ya. Oke, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Ya oke, sebelum kita mulai mungkin Galaxy Tab A8 bisa buka videonya. Kita bisa saling melihat satu dengan yang lain ya. Nggak mau ya. Oh belum, oke, enggak apa-apa. Oke. Sekali lagi shalom, selamat Ya, shalom. Praise the Lord. Selamat hari Minggu buat kita semua. Pasti kita semua sehat ya. Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan atau beban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing, agar nanti didoakan oleh Bapak Gembala dan tim doa setelah kita ibadah ya. Sekali lagi shalom, selamat malam buat kita semua. Ya, shalom. Karena Tuhan, kita masih bisa ada lagi untuk menikmati hadirat Tuhan ya. Untuk itu Bapak Ibu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat semua kita. Praise God. Tuhan malam umat-umat pemenang ya, bahkan lebih dari pemenang. Dan kita sambut host kita malam hari ini, Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya, yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Silakan Bu Jaju Koswandi. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Apa kabar malam ini? Luar biasa. Amin, tentunya sangat luar biasa. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir malam ini melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini. Berapa banyak kita yang hadir, sekarang percaya kita siap pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat kesembuhan. Saat ini kita semua sudah menerimanya, Mari kita lambaikan tangan dan tepuk tangan. Katakan Tuhan Yesus itu setia pada kita. Amin. Tuhan Yesus setia. Dan sebelum memulai acara ibadah Zoom ini, saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara ibadat gereja GLCC Zoom Minggu tanggal 2 Juli pukul 8 AM Hong Kong, pukul 14 PM Jerman, Nederland. 1. Host Ibu Jaju Kuswandi, saya sendiri. Dan 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Perjamuan kudus dibawakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Dan kelima, doa profetik Ibu Magdalena dari Kediri
6 pengumuman Bapak Lukas Restanto Sidoarjo. 7 doa berkat Pastor John Serbunan MA. Ke-8 selesai. Mari kita memulai kebaktian ini. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan. Kami sudah diberi kekuatan, kesehatan, serta jasmani rohani kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan turut serta dalam keadaan kami semuanya ini Tuhan. Bila kami roh sukacita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tapi siapa Bapak Lukas? Gimana? Sudah tak baca lagi itu. Sudah. Dari CLC itu. Berikan kami hati untuk menyembah-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Jesus, we love you. Mari katakan sama-sama. Beriku hati untuk menyembah. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Mari Tuhan berikan hati kami Tuhan. Beriku hati Mari angkat suara bagi Tuhan. Kami bawa hati kami padamu Tuhan. To worship before give me your heart to love and adore you. Give me your heart to worship and to love. Just the same as the one that she can. The heart with your name and just the same as the one that she can.
Suara nggak keluar. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu. Seperti wanita yang dapat Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan memberikan kita hati yang menyembah Dia malam hari ini? Lambaikan tangan. Dan kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan ya. Tuhan yang luar biasa, Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Oke, kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Oke, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeah. Amen. Angkat suaramu bagi Tuhan Yesus malam. Sama-sama. Semuanya katakan. kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari umat pemenang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Evangelis Hana Nova Luciana Siahan STH dari Kota Medan akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, hari di mana kami boleh beribadah bersama-sama Bapak sepanjang satu hari ini. Dan saat ini juga kami boleh beribadah di gereja CLCC. Mari Bapak, di dalam nama Yesus ini Kau berkati urapi hamba-Mu. Ya, Pastor John yang akan menyampaikan kebenaran firman Bapak. Mari kami percaya ada pengurapan baru yang Kau berikan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja. Sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Bapak sungguh-sungguh boleh menyegarkan setiap kami Bapak. Memberi kekuatan. Dan juga Bapak penghiburan Bapak. Dan juga teguran dan nasihat. Terima kasih sepenuhnya Bapak. Ruangan waktu yang tersedia Bapak, Engkau yang berdaulat di atasnya. Engkau yang ambil alih Bapak. Dari awal sampai selesainya Bapak, dan kami yang mendengarkan, kami percaya dan memberikan telinga seorang murid, Engkau terus yang menjamah, mengurapi kami, memberikan kami pengertian untuk setiap firman disampaikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Hana Nova Luciana Siahan STH dari Kota Medan, ya. Luar biasa. Praise the Lord. Tadi pagi beliau pun sudah menyampaikan firman Tuhan, ya. Dan yang tadi pagi tidak ikut itu rugi sekali, ya. Karena firman Tuhan sangat menguatkan. Firman Tuhan sangat meneguhkan yang disampaikan oleh Ibu Hana Nova untuk kita semua, luar biasa, ya. Bapak Ibu sekalian, dan malam ini juga beliau hadir bersama dengan calon suaminya, Pak Darmawan. Kita doakan untuk rencana pernikahan mereka di bulan Desember, ya. Desember yang indah, Desember suasana Natal, ya. Pada tanggal 2 tepatnya, supaya Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Oke, mari kita akan lihat sebuah tema yang diangkat malam hari ini, yaitu cara mendapatkan hati Tuhan. Ini namanya orang tahu bagaimana merayu Tuhan, ya. Orang tahu mengambil isi hati Tuhan. Dia tahu membuat Tuhan jatuh cinta kepadanya. Nah, tentunya itu semua ada cara-caranya, ya. Untuk mendapatkan hati Tuhan, kita akan melihat beberapa cara-cara sebagai orang percaya untuk mendapatkan hati Tuhan. Kemarin kita sudah banyak belajar, ya, tentang bagaimana mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudaraku, ya, kita mendapatkan banyak hal yang Tuhan berikan. Tadi pagi Ibu Hana juga menyampaikan tentang bagaimana kita menjaga kasih setia kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita di malam hari ini,
terambil dari Mazmur 77 ayat 8. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita sekalian. Ya, Mazmur 77 ayat yang ke-8. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Amin. Pemazmur berkata dalam ayat ini, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Tidak untuk selamanya, saudaraku. Memang ada saatnya dia menolak umat Tuhan, bangsa Israel, yang tidak taat, bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi karena Tuhan sudah membuat perjanjian dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Meskipun mereka bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mereka bangsa yang berontak, namun Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan menjaga mereka seperti biji matanya sendiri. Bahkan Tuhan berkata, siapa yang mengutuki engkau, dia akan dikutuki oleh Tuhan. Saudara, luar biasa, itulah Tuhan. Jadi tidak untuk selama-lamanya Tuhan menolak umatnya, saudaraku. Asal umat itu mau sadar dan bertobat. Umat itu mau memperbaiki dirinya, saudaraku. Dia pasti mendapatkan perkenanan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Bahkan sang pemazmur ini juga, dia berkata, saudara-saudaraku, bahwa dia juga berdosa, saudaraku. Bahkan dosa yang dia lakukan itu lebih mengerikan, lebih banyak dari senior dia, yaitu Raja Saul yang pertama kali muncul di Israel. Lalu setelah Saul itu akhirnya ditolak oleh Tuhan, Tuhan ganti seorang raja yang baru, yaitu Daud. Meskipun Daud gagal, dia jatuh dalam dosa, namun dia menyadari dia ditegur oleh hamba Tuhan yang namanya Nabi Nathan, dia bertobat, saudaraku. Dan itu yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Makanya Tuhan pakai Daud sebagai satu sosok, satu figur yang menjadi panutan bagi raja-raja Israel setelah dia, saudaraku. Tuhan selalu berkata kepada raja-raja setelah Daud, kenapa kalian tidak seperti hambaku Daud? Ada apa dengan Daud, saudaraku? Daud memiliki kepribadian seorang yang begitu cinta Tuhan yang luar biasa. Seorang yang hatinya haus dan lapar akan firman. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 1, saudara Tuhan, sampai dengan 176, itu Daud bicara tentang bagaimana hidupnya berkiblat kepada firman. Entah dia waktu dia berdiri, dia berjalan, dia duduk, dia tidur, dia bangun, apapun. Dia hanya selaku berfokus pada firman Tuhan. Makanya dia tulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Itu Daud, saudaraku. Kalau kita coba membedah hati Daud sebagai seorang dokter medis, kita melihat di dalam hati Daud itu pasti ada tulisan yang berkata L-O-V-E, love, cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata dalam bagian yang lain, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Ini Daud, saudaraku. Seorang yang menyukai hadirat Tuhan, yang memuji Tuhan satu hari 7 kali. Kita memuji Tuhan satu hari berapa kali? Kalau lagi mood, kalau lagi ingat, saudaraku. Tapi Daud satu hari dia memuji Tuhan 7 kali. Bahkan bukan cuma 7 kali. Dia bilang, seumur hidupku, dia terus memuji Tuhan. Sepanjang masa dia terus memuji Tuhan. Setiap waktu dia terus memuji Tuhan. Makanya Daud mempunyai gaya hidup adalah seorang pemuji, seorang penyembah. Dia pemazmur yang disenangi di Israel. Makanya dia tulis kitab Mazmur ini, saudaraku. Tadi pagi saya sampaikan kepada Pak Jonathan Punidi bersama dengan istrinya ketika mereka datang ke gereja. Dan kami berdoa bersama-sama. Saya bilang untuk bisa mengenal hati Tuhan, bacalah kitab Mazmur.
Itu hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita mau mengenal hubungan kita sebagai saudara-saudara seiman dengan sesama kita, kita baca kitab Amsal. Ya, saudaraku, itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Tuhan vertikal. Kita baca kitab Mazmur, itu Daud bicara banyak tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Kitab Amsal, anaknya menulis, Salomo, bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita, manusia, dengan saudara kita, pasangan kita, orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan lebih dalam lagi, siapakah Yesus? Kita bisa membaca Injil Yohanes. Jadi itu sedikit pengarahan yang tadi saya sampaikan pada Pak Jonathan Punidi. Supaya benar-benar kita bisa mengenal Tuhan, Yesus Kristus. Bukan dari kata orang, bukan dari kata siapa-siapa. Tapi kita kenal dia lewat firman Tuhan. Nah, ini yang namanya cara mendapatkan hati Tuhan ada di sini. Nah, saudara, pertanyaannya, siapakah yang mendapatkan hati Tuhan? Dan kita lihat orang seperti apakah yang tahu mendapatkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Untuk itu kita akan lihat, saudaraku ya, di dalam dalam Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 9 ayat 37 sampai 39, kita pelajari ada 3 kebenaran tentang orang yang tahu cara mendapatkan hati Tuhan. Dari Yohanes 9 ayat yang ke-37 sampai 39 ya. Mari kita lihat siapakah orang itu yang tahu cara mendapatkan hati Tuhan. Ini dia. Yang pertama, saudaraku, dia adalah orang yang dengar, ya. Dia dengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dengarkan itu firman Tuhan. Entah saudara dalam persoalan baik atau tidak, dengarkan saja firman Tuhan. Ketimbang saudara dengarkan cerita-cerita orang fasik, cerita-cerita orang berdosa, cerita-cerita orang gak genah, engkau mendengar nasihat-nasihat itu, saudaraku. Itu tidak bisa membuat imanmu bertumbuh, tidak bisa membuat imanmu kuat. Tapi di saat engkau dengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, tujuannya apa? Agar engkau bisa melihat Tuhan nyata di dalam hidupmu. Engkau tidak bisa melihat Tuhan nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah mendengar suaranya. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 37. Yohanes 9 ayat yang ke-37. Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Amin. Ini Yesus bicara kepada orang buta yang baru disembuhkan oleh Tuhan. Meskipun dia dalam suatu kesembuhan itu tidak serta-merta dia begitu senang dan bahagia. Dia mengalami tekanan, intimidasi. Dia mengalami penolakan, bahkan dia diusir, saudaraku. Dia malah dikucilkan, saudaraku. Ini akibat dari orang-orang yang iri hati dengan pelayanan Yesus. Orang-orang yang tidak senang, yang tidak suka dengan pelayanan Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang buta itu, perhatikan baik-baik ayat ini. Kata Yesus kepadanya. Malam ini juga saya mau berkata, firman Tuhan bukan cuma untuk orang buta. Kata Yesus kepada engkau dan saya malam hari ini. Amin. Firman Tuhan berlaku sama kepada semua umat manusia, bukan kepada orang buta ini yang baru mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kepada kita sekalian. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadamu dan kepadaku. Kalau Yesus yang berkata, maka tugas kita apa? Dengar. Amin, saudaraku. Kalau Yesus ngomong, Yesus bicara, tugas kita apa? Dengar, saudaraku. Ada banyak orang Kristen waktu Tuhan bicara, dia tidak dengar, saudaraku. Walaupun mungkin dia dengar, tapi dengar itu sambil lalu. Ya, nyambi, saudaraku. Dengar tapi masih sibuk lakukan itu dan ini. Bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan baik? Bagaimana dia bisa mendapatkan hati Tuhan? Saudaraku, apa yang Tuhan katakan itu keluar dari isi hatinya. Nah, untuk mendapatkan isi hati Tuhan, saudara dan saya perlu dengar dulu. Dengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Baru kita bisa mendapatkan isi hatinya. Amin, saudaraku. Ada orang pergi ke gereja. Dan waktu pulang dari gereja ditanya tadi firmannya apa? Boh, lali, lupa. Apa yang dia ingat? Dia cuma ingat pendeta yang khotbahnya lucu melulu. Membuat dia ketawa ketiwi, saudaraku. Tapi firman tidak dia dengar dengan baik. Nah, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan isi hati Tuhan? Gak akan pernah bisa, saudaraku.
Kalau apa yang kau dengar itu, Bapak Ibu, engkau dengar dengan baik, itu menentukan masa depanmu. Masa depanmu dimulai dari sini. Dari engkau mendengar firman Tuhan. Ulangan 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buat kandunganmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah semua yang kau lakukan. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau engkau dengar firman Tuhan dengan baik-baik. Ada orang pergi ke gereja, betul dia mempersembahkan persembahan, tapi dia tidak mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah Tuhan berkenan menerima persembahannya? Tidak, saudaraku. Kalau gitu nggak perlu memberi persembahan, cuma dengar firman Tuhan. Nah itu juga salah, saudaraku. Jauh lebih baik lagi kalau kau dengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, engkau mengerti, engkau paham, lalu engkau bilang, Tuhan, aku sekarang mengerti, aku sekarang paham, aku lakukan firman-Ku. Aku lakukan firman ini, aku persembahkan persembahan bagi Tuhan. Nah, itu jauh lebih baik, amin. Saudaraku, yang mengerti lambaikan tangan. Praise the Lord. Mari kita lihat yang kedua. Langkah iman yang kedua, saudaraku, dari cara mendapatkan hati Tuhan. Dan siapakah orang yang mendapatkan hati Tuhan? Ini dia. Ini luar biasa. Yang kedua, dia itu adalah orang yang apa, saudaraku? Yang mau menyatakan isi hatinya. Dia curhat agar apa? Saudaraku, dia sepenuhnya itu percaya pada Tuhan Yesus. Ini penting, Bapak Ibu. Ini bicara tentang bagaimana engkau dan saya itu memiliki sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan di dalam doa, saudaraku. Engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan supaya engkau bisa percaya pada Tuhan. Mari kita lihat ya. Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat yang ke-38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah dia. Amin. Amin. Katanya, kata siapa ini? Ini N kecil ya, saudaraku. Ini adalah orang buta. Setelah dia mendengar Yesus berkata tadi, saudaraku. Dia bilang, aku percaya Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, maka itu membangkitkan iman di dalam hatinya. Maka dia akan ekspresikan, dia akan nyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Di dalam doa, engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Engkau menyatakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang menyatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Meskipun aku hari ini banyak masalah, meskipun aku hari ini banyak pergumulan, meskipun aku banyak mengalami tantangan, rintangan, meskipun aku hari ini sedang mengalami berbagai macam problem dalam hidup ini, aku tetap percaya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Percaya sekalipun engkau tidak melihat. Saudaraku, hari ini Tuhan melihat iman yang ada di hati saudara. Nah, iman itu datang dari mana? Dari waktu engkau dengar firman Tuhan itu. Orang Kristen yang mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, saudaraku, maka dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ini yang kedua, saudaraku, nyatakan isi hatimu. Agar apa, saudara-saudara? Agar saudara-saudara ini hanyalah percaya pada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa orang berbahagia? Orang yang percaya pada Tuhan. Meskipun hari ini Tuhan tahu engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam mengalami banyak masalah terjadi, tapi iman di hatimu kepada Tuhan tidak bergeser. Imanmu di hatimu kepada Tuhan tidak pudar. Imanmu di hadapan Tuhan tidak merosot. Nah, Tuhan perhitungkan imanmu. Tuhan berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Orang yang percaya. Meskipun hari ini engkau lihat banyak masalah, banyak pergumulan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Banyak yang engkau lihat sepertinya buruk, sepertinya tidak baik, sepertinya tidak menentu, sepertinya tidak ada yang pasti. Tapi di saat engkau percaya,
Engkau sedang melihat Tuhan di dalam imanmu. Waktu engkau buka mata, engkau lihat ada penyakit. Engkau buka mata, engkau lihat ada pergumulan, ada masalah, ada air mata, ada penderitaan, ada kesesakan, ada sakit penyakit. Tapi tatkala engkau datang pada Tuhan dengan iman, kau pejamkan matamu di hadapan Tuhan, sehingga engkau bukan melihat masalah lagi, tapi engkau melihat Tuhan yang lebih besar ada di dalam doamu. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau melihat kemuliaan Tuhan malam hari ini? Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kuncinya adalah just believe. Hanya percaya, trust. Tema kita tahun ini 2022 yang lalu sampai 2023 ini adalah everlasting faith. Ya, iman yang kekal. Iman itu saudara sifatnya kekal. Paulus berkata demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi semua dimulai dari iman. Dan Alkitab berkata orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Engkau bukan cuma hidup dari apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau dapatkan dari hasil pekerjaanmu. Tapi engkau hidup dari imanmu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Siapa percaya bahwa anak cucu kita akan diberkati Tuhan? Siapa percaya malam ini kita punya masa depan penuh harapan? Yes, Tuhan perhitungkan imanmu. Karena itu jaga imanmu baik-baik supaya imanmu kuat bertumbuh. Dengan setiap hari engkau dengar firman Tuhan. Dan ketika iman sudah tumbuh di hati, lakukan itu, saudaraku. Ambil waktu banyak berdoa, banyak intim dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ini dia, saudaraku. Orang buta meskipun dia sudah melihat, sudah alami mujizat, tapi dia tetap percaya pada Yesus. Ada banyak orang waktu susah cari Tuhan dengan giat, dengan tekun. Setelah ditolong Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan, mulai macam-macam, saudaraku, mengurangi kegiatan-kegiatan ibadahnya, saudaraku. Bagaimana bisa melihat kemuliaan Tuhan? Apapun yang terjadi, saudara sudah ditolong Tuhan, belum ditolong Tuhan, tetaplah setia. Karena kesetiaanmu kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kata setia itu adalah bagian dari iman, yaitu emun. Emun itu artinya kesetiaan. Dan janji Tuhan bahwa orang setia pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, cara mendapatkan hati Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Cara mendapatkan hati Tuhan, langkah yang ketiga, langkah iman adalah, ini dia. Siapakah orang yang mengerti cara mendapatkan hati Tuhan? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti misi dari Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk apa, saudaraku? Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi orang berdosa. Ini kedatangan yang keberapa? Kedatangan yang kedua kali. Kedatangan yang pertama kali datang menyelamatkan. Siapa yang percaya diselamatkan. Tapi walaupun dia sudah berikan anugerah menebus kita di atas kayu salib, dan orang sudah percaya diselamatkan, tapi ada yang tidak percaya, yang murtad meninggalkan Tuhan, waktu kedatangan Yesus kedua kali, orang ini akan dihukum, ya, orang berdosa. Nah, orang berdosa itu siapa? Jangan dipikir orang membunuh berdosa, mencuri berdosa, merampok berdosa, berzina itu berdosa. Tapi ingat, kalau orang tidak percaya Tuhan itu juga berdosa, saudara-saudaraku, ya. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-39. Yohanes 9 ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Amin. Menjadi buta. Ini saudara-saudara, jadi misi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa, saudaraku? Menghakimi. Dia menghakimi siapa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa karena apa? Satu, tidak percaya. Kedua, orang berdosa karena apa? Walaupun dia percaya, tapi dia murtad meninggalkan Yesus. Itu juga, Bapak Ibu, Yesus akan menghakimi dia. Nah, orang berdosa karena apa, Bapak Ibu sekalian? Dia tidak melakukan firman. Semua akan dihakimi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena itu, saudara kasih Tuhan, semua kita pun akan dihakimi Tuhan. Kalau kita dalam hidup ini, pelayanan kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, semua kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Karena itu, Bapak Ibu,
mumpung masih ada kesempatan selama kita hidup, kita masih bisa memperbaiki. Ya, ketidaksetiaan kita, saudaraku, kekurang taatan kita perbaiki supaya apa? Pada waktu Yesus datang menghakimi, kita tidak sampai, saudaraku, mendapatkan, saudaraku, penghukuman. Ya, karena saya percaya ini hakim yang agung, hakim yang maha mulia ini tidak bisa disogok dengan uang, saudaraku. Kalau di dunia, hakim masih bisa disogok dengan uang. Tergantung berani berapa, wani piro. Yang hitam bisa jadi putih, sebaliknya putih bisa jadi hitam. Tergantung orang itu bisa kasih berapa kepada hakim. Tapi kalau kita di dalam pengadilan Allah, Tuhan akan menghakimi semua kita, termasuk orang berdosa ini. Bapak Ibu, kita nggak bisa nyogok sana, nyogok sini, saudaraku. Semua kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah, karena itu mumpung masih ada kesempatan, ayo kita perbaiki sama-sama, ya. Mari kita lihat supaya hati Tuhan ini benar-benar kita bisa dapatkan. Mari kita lihat yang apa hasilnya dari orang yang mendapatkan hati Tuhan. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu mendengar Yesus yang memperkenalkan dirinya. Jadi kalau orang suka mendengar firman, Tuhan itu akhirnya memperkenalkan dirinya kepada dia. Kita lihat contohnya ini, orang buta ini yang sudah disembuhkan Tuhan. Lihat Yohanes 9 ayat 37. Yohanes 9 ayat yang ke-37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Amin. Amin. Engkau bukan saja melihat dia. Orang buta ini Yesus bilang kepada dia, orang buta, engkau bukan saja melihat dia, Yesus. Tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Karena orang buta ini ingin mengenal siapa Allah itu. Dan Yesus bilang, dia menunjukkan bahwa inilah dia, Allah itu. Yesus ini adalah Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mendapatkan hati Tuhan, saudaraku, dia akan, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa mendengar Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Saya ingat cerita kesaksian dari almarhum Oma terkasih. Suatu hari ketika dia dalam mimpi, saudaraku, dia melihat dalam mimpi itu, ketika dia duduk di tepi sungai, danau, dan tiba-tiba di tengah-tengah danau itu muncul seekor keledai. Ya, ada juga kuda yang muncul. Dan tiba-tiba keledai kuda itu berbicara, mari ke sini. Aku mau membawa kamu ke seberang. Dan Oma waktu itu menolak. Bilang, gak mau. Walaupun kuda dan keledai itu mendekati dia menolak. Tiba-tiba keledai itu berubah langsung wujud menjadi Tuhan Yesus. Akulah dia. Wow. Langsung Oma berkata, oh Tuhan, kalau itu engkau, saya mau. Tiba-tiba dia baru sadar. Ya, dia kaget mimpinya itu. Dan benar-benar, saudara-saudaraku, suatu hari ketika dia menghadapi satu peristiwa, yaitu mendengar anaknya dalam keadaan musibah kecelakaan dan dia harus pergi ke Malaysia untuk melihat keadaan saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu, oleh anugerah Tuhan sembuhkan saya dari bayang-bayang maut kematian ini, saudaraku. Meskipun secara medis dokter ahli kepala rumah sakit sudah angkat tangan, tapi mujizat Tuhan terjadi sehingga akhirnya kami pulang ke rumah di mana ada satu pengusaha orang Cina Malaysia yang begitu mencintai Tuhan. Mereka minta supaya Oma dan saya tinggal di situ beberapa saat selama kami di Malaysia itu. Saudaraku, satu hari dia bawa pergi Oma itu pergi ke satu pulau karena dia beli pulau itu. Dan memang waktu itu saya masih di rumah sakit. Jadi sana mereka dua ngobrol, berdoa bersama, sharing firman Tuhan. Dan tiba-tiba dia lihat, saudaraku, ada orang-orang pergi ke pantai itu, mereka memandikan kuda saudara di situ. Dan Oma tanya itu siapa? Dan yang punya pulau itu bilang itu adalah warga di sekitar sini. Saudaraku, dan dia teringat akan mimpinya dia berapa tahun yang lalu itu, saudaraku. Sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Amin.
Jadi Tuhan itu kalau dia sudah berbicara, dia menyatakan sesuatu entah di dalam doa, entah di dalam mimpi, entah dalam penglihatan, itu pasti digenapi, saudaraku. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang berikutnya ya. Saya juga mau cerita juga untuk bisa meneguhkan ini supaya saudara-saudara mengerti bahwa apa yang datang dari Tuhan itu pasti terjadi. Ya, saudaraku. Kalau bukan dari Tuhan tidak akan terjadi, saudaraku. Saya ingat tahun 1999 saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat ada satu kawasan yang begitu indah, subur. Itu daerahnya hijau sekali. Saya tanya, itu negeri apa Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan itu Israel. Sejak tahun itu Bapak Ibu, saya berdoa dari tahun 1957 memberkati bangsa Israel di dalam doa. Saya berkati mereka. Dari 97, 98, 99, pas tahun 2000. Tuhan bawa saya ke sana, saudaraku. Dan ketika saya di atas pesawat, saya melihat, saudaraku ya, itu di negara-negara Timur Tengah. Itu padang pasir, padang gurun. Tapi persis masuk ke wilayah Israel. Itu daerahnya subur sekali. Ya, hijau semuanya, saudaraku. Tuhan membuat perbedaan. Ya, perbedaan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan, saudaraku. Jadi itu terjadi, saudara. Ya, Tuhan menyatakan dirinya seperti itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, malam ini juga Tuhan sedang menyatakan diri kepada saudara lewat firman Tuhan. Dan engkau harus dengar itu. Supaya imanmu bertumbuh, imanmu jadi kuat. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua dari orang yang mendapatkan hati Tuhan. Yang kedua, selangkah sentuhan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, hatinya itu selalu menjadi hati yang bagaimana? Hati yang sujud menyembah Tuhan. Hati yang selalu memiliki hati yang sujud menyembah Tuhan. Nah, orang menyembah Tuhan ini siapa? Orang yang rendah hati. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat yang ke-38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Orang buta itu berkata, aku percaya Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia setelah dia percaya? Lalu ia sujud menyembahnya, menyembah Tuhan. Jadi lihat Bapak Ibu, orang yang sudah mendapatkan hati Tuhan, dia menjadi seorang penyembah. Hatinya selalu ingin menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu doa yang tertinggi, saudaraku. Nah, saya berdoa malam ini, saya minta Tuhan beri aku hati yang menyembah Tuhan. Tadi pujiannya kita sudah nyanyikannya, beriku hati. Ya saudaraku, untuk kita menyembah Tuhan. Ini penting, saudaraku. Dan saya percaya ketika engkau memiliki hati seorang penyembah, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dari orang yang mendapatkan hati Tuhan. Ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Tuhan dan dia tidak menjadi buta. Sementara orang yang tidak percaya seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya saudara-saudaraku, kemudian seperti imam-imam kepala, saudaraku, mereka ini menjadi buta, meskipun mata mereka tidak buta, tapi mata roh mereka buta, saudara-saudaraku. Mari kita lihat ya, apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 9 ayat ke-39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Amin. Amin, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Maksudnya begini, hari ini secara mata jasmani, engkau tidak melihat sesuatu yang ajaib sedang terjadi, tapi mata rohmu melihat sesuatu yang ajaib terjadi. Amin. Itulah mata iman. Sebaliknya, orang-orang yang melihat secara jasmani, tapi mata rohnya itu tidak bisa melihat. Makanya saudara-saudara lihat kata-kata dari orang-orang yang mata rohnya itu buta. Mereka selalu berkata apa? Yang pesimis. Mereka berkata yang apatis. Mereka berkata, ya memang nasibku begini.
memang takdirku begini, memang ini jalanku begini, ya memang aku dalam keadaan sakit, aku tidak punya masa depan, itu orang-orang yang buta secara rohani. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat Tuhan di dalam roh, dengan mata iman, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Saya minta malam hari ini, saudaraku, pegang roti di tanganmu, pegang anggur, angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, kata masuk dalam perjamuan kudus. Engkau lihat ini bukan roti biasa yang kau pegang ini. Tapi engkau sedang memegang tubuh dari Kristus sendiri. Amin, saudaraku. Mari angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mata jasmanimu melihat ini roti biasa. Tapi mata imanmu, mata rohmu berkata, ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh dari Kristus. Ini adalah daging dari Kristus sendiri. Yesus berkata, tubuhku benar-benar adalah makanan. Barang siapa makan roti ini, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan datang kembali membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara dan saya. Tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada penebusan. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Dan di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. Siapa yang sakit malam hari ini? Imani, ini bukan anggur biasa yang kau pegang di tangan kananmu, yang kau angkat tinggi-tinggi. Tapi imani, ini adalah darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, menyucikan dosamu dan dosaku, menebus hidupmu dan hidupku, menyembuhkan penyakitmu dan penyakitku. Dan terima malam ini oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, ucap syukur Bapak Ibu. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Nini Herawati dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Dan untuk perjamuan kudus yang sudah kita nikmati. Ya, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami sudah bisa berkumpul kembali untuk beribadah lewat JLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini. Dan kami boleh memuji, menyembah, bahkan sudah terlebih lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan kekuatan iman percaya kami semua malam ini yang sudah mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati hamba-Mu Pastor John Sabunan ya Tuhan, beserta keluarga Bu Sinta, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, pelindungi dengan kesehatan Tuhan. Apa yang diperlukan semuanya Tuhan mencukupkan semuanya. Amin. Baik dalam perluan untuk pelayanan Tuhan dan juga untuk kebutuhan pribadi ya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mencukupkan semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Kami sudah diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya.
Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Herawati untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkannya Amin. malam ini. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kakaknya Ibu Nini Herawati ya dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk, Bu Nini, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini atas penebuhan firman. Terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan atas firman-Nya, dan Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga besarnya. Kita semua sudah menerima mujizat Tuhan saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang Tuhan mau cukupkan kita semuanya. Dan kita harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pasti kita akan menerima apapun yang kita butuhkan. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang disampaikan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Kami persilakan Bu Magdalena. Oh, iya betul doa prophetiknya. Ya, terima kasih Bu Jaju. Ya, sama-sama. Saya akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara. Diamini dengan air siu. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amen. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam gerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan
oleh Ibu Magdalena, Ibu Jonathan Punidi dari Kediri. Tuhan berkati Bu Magdalena dan Pak Jonathan. Tuhan, terima kasih. Amen. Ya, terima kasih Bu Magdalena yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati beserta keluarga. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Bapak Lukas. Ya, terima kasih Bu Jaju buat waktu kesempatan Ketemu yang lagi. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa korekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amen. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 033126 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Bapak Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung di ibadat syuri lebih mendengarkan ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat Zoom CLCC online setiap pagi dan malam dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lainnya. Haleluya. Ya, ini mungkin ada sedikit masalah signal ya. Oh, haleluya. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Jonathan Punidi setelah pengumuman ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya. Oke, mohon maaf ada sedikit terganggu signalnya di sini. Gunting lu tuh dari orang. Ya, tetap Bapak Ibu stay. Nanti di akhir kebaktian ini saya akan mendoakan Bapak Ibu satu persatu ya. Supaya biarlah jamanan kuasa Tuhan terjadi bagi kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak Lukas. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juli tahun 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudara berbahagia. Yang pertama, tanggal 10 Juli tahun 2023, anak Sandy putrinya Bapak Romli Haloman Lubis dari Surabaya. Yang kedua, tanggal 18 Juli tahun 2023, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Yang ketiga, tanggal 21 Juli 2023, Ibu
Ini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani dari Sidoarjo. Tanggal 4. Nomor 4, tanggal 24 Juli tahun 2023, yaitu Gereja CLCC berulang tahun. Haleluya. Yang kelima, tanggal 29 Juli tahun 2023, Bapak Bruri Tikwalu dan Ibu Rosalin dari Jerman di hari ulang tahunnya pernikahan ke-55 tahun. Oh, maaf. Demikianlah info Gereja CLCC. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di nomor 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Surabaya dengan nada yang begitu antusias ya. Luar biasa. Tuhan berkati pada Pak Lukas. Tadi pagi juga Pak Darmawan sampaikan pengumuman juga dengan nada yang antusias ya. Luar biasa. Bapak-bapak kita ini hebat. Oke, kembali ke host kita malam ini Ibu Jajuk. Sebelum kita ini nanti akan dengarkan kesaksian dari Pak Yonatan dulu ya. Ya. Pak Yonatan. Ya, terima kasih untuk Pak Lukas ya atas pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati beserta keluarga semuanya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Yonatan. Ya, silakan Pak Yonatan. Ya Om, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tadi pagi sempat ngobrol sama Om John tentang apa namanya, kenapa saya itu menjadi Kristen, karena salah satunya juga dipanggil Tuhan sendiri lewat apa namanya itu kayak penglihatan, penampakan Tuhan Yesus dan suara audible yang diberikan kepada saya. Jadi kalau boleh dikata itu kayak memang dipilih mungkin. Dan waktu pertama kali saya datang ke gereja itu sebenarnya dalam kebingungan, dalam tanya bahwa kekristenan itu seperti apa dan mengikut Kristus itu seperti apa. Jadi ada beberapa tahun yang saya lalui itu tidak memberi jawaban kepada saya, memberikan jawaban kepada hati bagaimana Kristus itu. Jadi ada beberapa hambatan memang saya temui, tapi bahasanya tidak memberikan jawaban kepada saya. Cuman sekedar ritual gerejawi. Jadi sampai sekarang tadi pagi saya juga ngobrol sama Om, itu saya itu pengen benar-benar dimuridkan, benar-benar dikasih tahu bagaimana cara untuk mengikuti Yesus. Jadi sebenarnya simpel, apa namanya, pertobatan saya dan apa namanya itu, saya berkesimpulan memang dipilih dan hidup saya sekarang menjadi milik Kristus. Jadi kalau lingkungan atau kondisi yang tidak memberikan makanan rohani kepada saya, jadi kayaknya merasa mati saya. Jadi kayak memang benar-benar kalau dibilang saya itu sebenarnya sudah hampir mati juga. Pernah sama hampir seperti, tapi hampir mati karena ilmu. Jadi ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan lewat pertobatan saya. Jadi
saya bersyukur sama Tuhan berikan kesempatan kedua untuk mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Ya mungkin kepada hambanya itu bisa memberikan pengarahan gitu. Yang kedua, besok kami agendakan sama Om John itu untuk melayani GLP. Jadi mohon doa agar pelayanan besok itu bisa lancar, bisa diberkati sama Tuhan dan diperkenan sama Tuhan. Itu aja, Om. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui Pak Yonatan ini kan latar belakang dulu dari non-Kristen ya. Seorang yang beragama seberang, Muslim, dan dia ini punya ilmu kejawen ya. Dia juga pandai Al-Quran, ngaji ya, karena sekolah di didikan Islam dulu. Dan dia memang berguru pada orang tua ya, pamannya atau apa gitu ya. Jadi dia dapat ilmu, sudah ilmu tingkat tinggi kalau dalam untuk yang dia berguru itu. Tapi puji Tuhan, hari ini dia mau menjadi murid Yesus ya. Doakan, dan dia bertumbuh sekali lewat ibadah-ibadah yang kita adakan ini. Saya teringat suatu hari dia telepon saya juga kaget. Dia dapat nomor dari mana, mungkin dia ada di grup WhatsApp yang lain, jadi dia lihat setiap kali saya kirim undangan di situ, sehingga dia telepon, dan dia bilang dia tinggal di Kediri di daerah Kampung Dalam gitu. Saya masih simpan nomornya itu. Lalu suatu hari dia dapat nomor juga. Bu Sinta suka upload ya. Ini rekaman video kita ini malam ini via Zoom ini. Bu Sinta kan rekam terus ini. Dan nanti Bapak Ibu mohon untuk semua yang hadir, mohon dukungannya ya dengan memberikan like, subscribe ya, supaya nanti channel yang kita buat itu bisa berkembang. Dan memang ke depan saya akan bikin channel yang tersendiri untuk bisa mewawancara saudara-saudara yang mengalami pertemuan dengan Yesus ya, di antara seperti Pak Jonathan ya, yang latar belakang Muslim ketemu dengan Yesus. Lalu nanti teman-teman yang lain nanti kita akan undang untuk bisa isi acara itu ya. Maka saya mohon Bapak Ibu semua yang hadir malam ini dukungan, doa, dan bisa memberikan nanti kalau lihat di YouTube ya, cari aja itu channel atas nama Sinta Ninik, Ibu Sinta ya, nanti lihat di situ, lalu kasih like dan subscribe ya, lalu kasih komen juga supaya nanti untuk acara kita ini bisa berkembang gitu ya. Sinta siapa Pak John? Ibu Sinta upload terus, baik pagi maupun malam. Ya, bagaimana Pak Frans Angki? Sinta apa Pak John? Sinta Ninik. Oh, Sinta Ninik. Tulisannya SINTA, Sinta Ninik. Nanti lihat aja di YouTube itu, nanti ketemu. Lalu semua tolong bantu kasih like dan subscribe ya. Saya pikir Sinta Sarbunan, Pak. Iya, Pak Fransaki. Ya, jadi oke, praise the Lord. Terima kasih Pak Fransaki. Oke, Pak Ferry sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan Pak Ferry nanti juga tentunya istrinya juga punya kesaksian juga ketemu dengan Yesus ya. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita ini. Oke, mungkin itu saja, dan kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Elibati Kuswandi. Ya, terima kasih semuanya. Juga untuk Pak Jonathan tetap setia. Amin. Pak Jonathan mengikut Tuhan serta melayani sampai Maranatha. Terima kasih Pak Jonathan beserta keluarga. Sebelum kami menerima doa berkat, kami serahkan kembali kepada koordinator malam Bu ADC. Kami persilahkan Bu ADC untuk menyampaikan sesuatu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bu Jaju. Ya. Dan Pak Yonatan, terima kasih ya untuk kesaksiannya. Kita harus tetap semangat seperti Pak Lukas ya, Pak Lukas. Pengumumannya, semangatnya luar biasa. Bukan hanya tapi semangat itu keluar dari hati ya. Dan untuk Pak Frans Angki mungkin bisa ditambahkan ya, Ibu Sinta Nini Sulistiowati Sarbunan tentunya ya, Pak Frans Angki. Sinta Nini Sulistiowati Sarbunan. Oke, Bapak Ibu.
Kita kembali, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan pernah kita lupakan itu, karena kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan semua kita pastikan sudah dikuatkan untuk tetap dekat, melekat kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi, kalau bisa setiap pagi kita minta kepekaan, supaya kita bisa mendengar lewat telinga, kita bisa merasakan dalam hati, kita boleh melihat dengan mata, seperti apa yang Tuhan lihat, seperti apa yang Tuhan dengar, maupun seperti apa yang Tuhan rasakan, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Pastor John Sarbunan untuk firman kebenarannya, sekaligus sakramen perjamuan kudus yang semua kita sudah bagian di dalamnya ya. Menunggal dengan tubuh dan darah Yesus. Juga terima kasih Ibu Jaji Koswandi sebagai host dan kita semua sudah mendapatkan yang terbaik menurut kita masing-masing. Juga terima kasih Ibu Magdalena untuk pelayanan malam hari ini dan Bapak Lukas Krisnanto, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati, dan semua kita yang hadir malam hari ini pastikan tetap dekat melekat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut apapun ya. Terima kasih untuk hadiran semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Dan saya kembalikan kepada Ibu Jaju Koswandi sebagai host malam hari ini yang dahsyat dan luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Jaju. Ya, terima kasih Bu Adede beserta keluarga, putra dan cucunya semuanya diberi kesehatan, kekuatan. Amin. Dan selanjutnya kita akan menerima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Mari persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya, yang sudah memimpin ibadah kita dari awal permulaan sampai pada akhirnya sebelum kita tutup ya. Ini di depan layar monitor, ini foto. Ini kemarin dikirim oleh Ibu Hana Nova. Ini adalah salah satu hamba Tuhan yang di Kota Medan ya. Ini beliau ini dalam rangka mau dioperasi ya. Gimana ceritanya Bu Hana Nova? Atau pada cerita sebelum kita mendoakan beliau? Salam, Pastor. Namanya Haris ya. Pastor Haris Siagian. Jadi dia salah satu bosu. Bosu itu istilah pendeta kalau di gereja metodis berbahasa Tionghoa. Oke. Jadi malam-malam itu salah satu bosu WA Koko minta bisa hubungi bosu Siagian, dikasih tahu gambarnya sama posisinya, besoknya mau diamputasi. Jadi ini foto begitu dikasih bosu, saya langsung kasih di grup kita. Minta dukungan doa, dan malam itu juga Koko langsung telepon, langsung WA, cuman nggak bisa. Mungkin handphonenya sudah mati, dia sudah istirahat mungkin. Makanya saya kan minta dukungan doa, jika Tuhan berkehendak bisa segera dibuka WA-nya. Dan pagi-pagi Koko coba telepon lagi, belum diangkat. Sudah agak lama terus diangkat, itulah Koko kasih tahu kesaksian yang Koko alami. Nah, jadi Koko menganjurkan kalau bisa nggak usah operasi, Pak. Batalkan saja, kata Koko. Itu ya kalau inilah kata Koko gitu kan. Koko ngomong banyak hal. Kemudian kita juga ada kasih support lah yang bisa untuk support Bapak itu kayak ada kayu laru, ada juga ada air kesehatan. Kita langsung kirim ke rumah sakit pada saat itu. Koko langsung kirim ke rumah sakit. Dan istrinya langsung terima pada saat itu. Dia dengar. Nah, cuman kemarin hari inilah Koko mau nanya, belum sempat dapat info update-nya. Mungkin nanti kita minta info lagi bagaimana. Cuman tadi di gereja ada ketemu salah satu bosu bilang kalau gulanya sudah normal. Nah, kabar terbarunya sudah normal. Tapi kita belum telepon langsung sama bosu ini bagaimana keadaan sekarang. Mohon doakan terus ya, kita bersyukur atas doa saudara-saudara seiman, akhirnya paginya Koko bisa ngomong dan bersaksi dan kasih banyak hal lah seperti apa yang Koko alami. Karena dia hanya jari kakinya saja yang
yang bermasalah kan. Kalau Koko kan kemarin hampir besar itu. Iya. Jadi kita ada kasih Koko ada kesaksian, Koko juga ada banyak hal bicara. Ya, kita percaya ini Bu Usu juga hamba Tuhan, kita percaya dia melayani Tuhan, kita percaya Tuhan juga campur tangan. Mohon dukungan doanya terus untuk Bu Usu Haris Yagian. Terima kasih Pastor. Namanya Boksu Haris Siagian. Hanjaya ya, Hanjaya kalau nggak salah. Iya. Hanjaya Siagian Jadi ya. biasanya kalau ada farmnya Siagian mungkin dia Chinese nikah sama Batak mungkin. Atau ada kehormatan dikasih mungkin keluarga dari Batak kan kasih Batak, ke dia ya. mungkin begitu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, mari semua yang hadir pada malam ini kita satu dalam doa. Kita mendukung doa untuk ini ya, Pendeta Haris ya, Hanjaya Siagian. Dan siapa yang sakit malam hari ini juga, ketika engkau mendoakan orang sakit, percaya Tuhan dengan murah hatinya, dia mengalirkan aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kuasa Tuhan kepada orang sakit yang kita doakan malam ini. Itu juga pertama-tama sebelum mengalir kepada mereka, mengalir kepada saudara-saudara dulu ya. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau menyerah, dan letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan imani malam ini, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus malam ini, kami bersatu hati mendukung doa bagi Bapak Pendeta atau Boksu Haris Hanjaya Siahaan ini, sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan hamba-Mu Pak Darmawan Lim SH dari kota Medan. Tuhan sembuhkan dia juga supaya dia lolos dari amputasi, supaya Tuhan tubuhnya ini utuh dalam nama Yesus. Mengalirlah aliran kuasa-Mu, sembuhkan hamba-Mu Pendeta Haris Hanjaya Siagian di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, dan jadilah menang. Sementara aliran kuasa Tuhan mengalir kepada hamba-Mu Pendeta Haris Hanjaya Siagian, sudah juga kuasa kesembuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sakit malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Pak Darmawan engkau terima kesembuhan, Ibu Hana Nova engkau terima kesembuhan, Ibu Jajuk Eliwati engkau terima kesembuhan, Pak Frans Angki engkau terima kesembuhan, Ibu Sinta engkau terima kesembuhan, Ibu Adece engkau terima kesembuhan, Ibu Magdalena dan Pak Yonatan engkau terima kesembuhan, Ibu Nini Rawati engkau terima kesembuhan, Pak Wongtir dan Ibu Ingrid engkau terima kesembuhan, Galaksi Tep adalah engkau juga terima kesembuhan, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo engkau terima kesembuhan, Om Anana terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, Pak Ferry juga engkau terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus juga Ibu Marta engkau terima kesembuhan. Anak-anak kami Yohan Cindy James engkau terima kesembuhan malam ini. Ibu ADC engkau terima kesembuhan. Semua yang hadir malam ini disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat mujizat keajaiban lebih hebat lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Hari ini lebih hebat, besok tambah hebat lagi kuasa Tuhan atas kehidupanmu. Aku berkata semua yang hadir malam ini juga, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Oleh karena engkau tahu mendapatkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, ketika engkau mendapatkan hati Tuhan, engkau mendapatkan segalanya. Dan segalanya Tuhan sudah sediakan bagimu. Bagi engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semua ditambahkan kepadamu. Tuhan berkati kebaktian sepanjang hari ini. Berkati yang pagi maupun yang malam. Berkati juga kebaktian ya Tuhan besok pagi. Berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini berkati. Juga untuk pelayanan besok hamba-Mu bersama dengan Pak Jonathan dan Ibu Magdalena, pelayanan di LP Tuhan urapi juga. Berkati pelayanan kami di sana Tuhan. Biarlah mujizat tanda-tanda ajaib terjadi. Dalam nama Yesus, teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan sembuhkan Ibu Ongkyo Kim. Tuhan sembuhkan Ibu Ratna Marlina. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun teman-teman di CLCC yang sakit, Tuhan sembuhkan juga Ibu Desi. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Percaya Bu Lea juga sembuh Tuhan. Michael juga sembuh dalam nama Yesus. Untuk ya Tuhan, Ibu Rosalin juga Tuhan sembuhkan kakinya. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih untuk putrinya Ibu Sandra, sembuhkan dia sehingga dia dapat berbicara, berkomunikasi dengan lancar. Dalam nama Yesus, juga sembuhkan cucu-cucu Ibu Nini Rawati, baik anak Dave Samuel, juga sembuhkan juga Eleanor, sembuhkan juga Tuhan, Kimberly, semua anak-anakmu yang hadir malam ini, anak cucumu disembuhkan, semua diberkati kesehatannya. Terima kasih juga cucu ponakan dari Pak Frans Angki, anak Idos, Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Praise the Lord. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi ya Bapak Ibu. Di link yang sama besok pagi. Dan besok malam. Sama-sama Bu Hana, Pak Darmawan, memberkati Pak Wangkir, Pak Frans Angki, memberkati ya. Bu Nini Jaju, terima kasih pelayanan Pak Lukas, memberkati. Oh, segala semangat 8, memberkati ya. Amin, amin. Praise the Lord. Memberkati segalanya. Terus teman-teman. Amin, amin. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Jaju, Bu Nini, Pak Frans Angki, Bu Hana Nova. Terima kasih banyak firman Tuhan ya Pak. Oke, terberkati Bu Hana. Sama-sama. Pak Pedi, terberkati ya. Salam buat istrimu. Bu Jaju, salam buat Kulina ya. Ya, Pak John. Oke, Pak Jonathan, Bu Magdalena, Tuhan berkati semuanya. Selamat melayani Pak Jonathan, Angki. Ibu, untuk besok. Ya, sampai jumpa ya. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati semua. Semua Bu Nini, Tuhan berkati ya. Oke, shalom. Amin.